Malam, nama saya Andrianto. Ini UTS ICT Literasi. Di sini pentingnya definisi ICT Literasi. Itu istilah literasi diartikan sebagai the ability to read and write, kemampuan membaca dan menulis. Di sini ada beberapa evolusi dari informasi literasi, teknologi literasi, internet literasi, dan IT literasi, terus digital literasi. Mengapa kita perlu ada IT literasi? Itu salah satu bentuk ancaman bagi negara berkembang seperti Indonesia adanya fenomena kesenjangan digital atau yang lebih dikenal sebagai digital atau IT divide. Digital atau IT divide yaitu keadaan di mana terjadi gap antara mereka yang dapat mengakses internet melalui infrastruktur teknologi informasi dengan mereka yang sama sekali tidak terjangkau oleh teknologi tersebut. Ini yaitu disebutkan dari Highlights Cake 2021. Bahkan bagi mereka yang telah terjangkau oleh infrastruktur teknologi informasi pun belum tentu dapat memanfaatkannya secara optimal. Dalam arti kata dipergunakan untuk dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi yang bisa mengakses saja itu belum tentu bisa menjalankan teknologinya. Terus mengapa perlu ada IT literasi? Yaitu menurut Howard Weiser berpendapat bahwa kesenjangan digital adalah lebih dari sekedar kesenjangan antara mereka yang memiliki akses teknologi dan mereka yang tidak. Masalah ini mencakup aspek-aspek seperti literasi digital antar mereka. Ada yang menerapkan berpikir kritis untuk teknologi atau tidak, mereka yang berbahasa Inggris atau tidak, terus dan mereka yang menciptakan digital konten atau hanya mengkonsumsinya saja. Di sini fenomena ini dipandang sebagai sebuah warna digital divide. Lain yang disebabkan karena rendahnya literasi dari kebanyakan masyarakat Indonesia yang oleh pemerintah didefinisikan sebagai kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di kalangan masyarakat dalam rangka pengembangan budaya informasi ke arah terwujudnya The Information Society. Di sini di Kominfo 2003. US Department of Commerce dalam laporannya The Emerging Digital Economy Mei 1998 menyatakan bahwa internet memerlukan waktu hanya 4 tahun untuk mencapai 50 juta pengguna dibanding 13 tahun untuk televisi, 16 tahun untuk komputer, 38 tahun untuk radio, serta 74 tahun untuk telepon. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah membuka peluang baru seperti e-commerce, e-payment, e-government, dan sebagainya. Jadi di sini menunjukkan bahwa internet itu hanya memerlukan 4 tahun yang begitu pesat kemajuannya dibandingkan dengan teknologi yang lain. Terus siklus evolusi literasi di dalam masyarakat berbeda-beda yang jika diamati sungguh-sungguh memperlihatkan adanya ketersamaan pola berdasarkan kelompok generasi. Itu menurut Tapscott 2000. Siklus IT literasi secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu digital immigrant old generation atau yang kedua digital native. Di sini digital immigrant dan VS digital native itu mappingnya dilihat dari digital immigrant, informasi literasi, terus masuk ke digital literasi, masuk ke komputer literasi dan literasi.
digital native, digital literasi, komputer literasi, literasi, informasi literasi. Terus hal-hal yang mempengaruhi pola evaluasi ICT literasi itu menurut Sambok 1999, yang pertama adalah latar belakang pendidikan untuk faktor-faktornya, lingkungan, kedua untuk kemampuan ekonomi, konteks pekerjaan atau aktivitas, terus yang ketiga lokasi geografis tempat tinggalnya, jenis kelamin. Jadi hal-hal yang mempengaruhi polanya yaitu ada 6 bagian ini menurut Scamberg. Terus oleh karena itu pola atau siklus penguasaan sejumlah literasinya pun tidak dapat digambarkan sebagai suatu hal yang bersifat sekuensial, tetapi lebih merupakan sebuah proses yang simultan. Tulis generation of IT literasi, yaitu di sini mappingnya digital literasi muter ke literasi, komputer literasi dan IT literasi. Ini untuk sambung menyambung. Fakta-fakta digital divide yaitu di saat masyarakat kota maupun masyarakat negara maju telah melek internet dan sudah menjadikan internet sebagai kebutuhan primer, masih ditemukan masyarakat di pedesaan maupun negara tertinggal dan negara berkembang yang masih terkendala atau bahkan tidak tahu sama sekali mengenai internet. Terus ketika hampir semua kegiatan di dunia fisik dapat dilakukan secara digital melalui internet oleh masyarakat di kota maupun di negara maju, namun masih juga dijumpai kelompok masyarakat yang belum memanfaatkan teknologi dalam aktivitasnya. Secara umum, masyarakat kota maupun negara maju telah mengenal teknologi di semua usia, anak-anak sampai lanjut usia, namun masih dijumpai kelompok masyarakat di pedesaan yang belum mampu mengikuti perkembangan teknologi. Jadi di sini memang untuk teknologi internet itu belum masuk ke pedesaan ataupun negara-negara yang tertinggal dalam kemajuan teknologinya. Untuk faktornya penyebab digital divide yaitu penyedia infrastruktur yang belum merata. Terus infrastrukturnya dalam hal ini meliputi ketersediaan akses di jalan raya, air, listrik, hingga internet. Pembangunan yang belum merata di setiap daerah, kurangnya kerjasama pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi. Terus kurangnya kepedulian masyarakat sendiri, perbedaan pola hidup masyarakat, regulasi yang berbeda di setiap daerah-daerahnya. Terus dampak digital divide di masyarakat adalah technical. Secara teknis, tidak merata akses internetnya atau bandwidth di suatu daerah akan menghambat masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dalam informasi sehingga berujung pada ketidakmampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi. Yang kedua adalah otonomi terkait kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah suatu daerah tidak peduli terhadap ketidakmerataan pemanfaatan teknologi di masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang mengalami inequality digital, sehingga akibatnya berdampak terhadap adanya persaingan digital di era globalisasi ini. Dan yang ketiga, keterampilan skill. Hal ini terkait ketidakmerataan kesempatan setiap masyarakat untuk berbagai pengetahuan, akses informasi, dan melakukan penelitian, sehingga akibat semakin rendah keterampilan individu masyarakat dalam pemanfaatan teknologi hingga berdampak buruk pada persaingan digital di masyarakat. Terus yang keempat, tujuan propose. Tujuan ini berkaitan dengan tujuan individu-individu di masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi, sehingga perlu diarahkan oleh berbagai pihak agar pemanfaatan teknologi menjadi maksimal. Komponen pendukung IT literasi itu menurut Bandwidth 2008, komponen literasi digital terdiri dari 4 bagian sebagai berikut. Tonggak pendukung berupa pengetahuan latar belakang terbagi atas, kompetensi berupa sikap dan perspektif. Terus 5 kunci skill of the IT literasi yaitu source analysis, informasi manajemen,
privasi management, komunikasi, content creation. Komponen pendukung IT literasi yaitu tonggak pendukung literasi itu sendiri, literasi komputer, informasi dan teknologi informasi. Terus pengetahuan latar belakang terbagi atas dunia informasi dan sifat sumber daya informasi. Terus untuk komponen pendukungnya lagi yaitu kompetensi berupa pemahaman format digital dan non digital, penciptaan dan komunikasi informasi digital, evaluasi informasi, terus perakitan pengetahuan, literasi informasi, literasi media, sikap dan perspektif. Ini merupakan hal yang menciptakan tautan antara konsep baru literasi digital dengan gagasan lama tentang literasi. Perseorangan tidak cukup memiliki keterampilan dan kompetensi, melainkan hal itu harus berlandasan kerangka kerja modal yang diasosiasikan dengan seorang yang terdidik. Terus beberapa hal yang perlu kita cermati ketika berbagai informasi, sikap atau mental, kemampuan linguistik, pengetahuan faktual. Beberapa hal yang perlu kita cermati lagi yaitu sikap atau mentalnya. Sebuah informasi harusnya membuat kita menjadi lebih tahu, tapi nyatanya tidak selalu demikian. Sebagian dari kita justru mengalami sebaliknya. Ini terjadi jika kita menelan mentah-mentah apa yang kita baca tanpa mau tahu dan siapa dibalik sebuah berita. Bahkan seringkali kita belum membaca tapi langsung meng-share atau meretweet dengan hanya berbekal judul beritanya yang ada di tautannya saja. Jadi sikap mental kita jangan mau terbawa berita hoax atau apa, tapi dicari tahu dulu itu pun benar atau enggaknya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Warnick dalam sebuah buku Critical Literacy and Digital Era 2008 menambahkan IT literasi termasuk membedakan informasi primer dan sekunder, mengecek akurasi isi data sumber. Khusus mengenai sumber ini meliputi keingintahuan mempertanyakan kredibilitas dan kualitasnya. Terus kemampuan linguistiknya, ketika kita tidak memiliki kemampuan linguistik maka akan menimbulkan salah penafsiran pada informasi yang kita terima. Pengetahuan faktual, ada baiknya penelaahan juga kita lakukan mengenai fakta yang dibeberkan dalam suatu berita di internet juga. Terus untuk referensinya yaitu Eko Derajat 2005, Teknologi Informasi dan Pembangunan Multisektor. Terima kasih, saya Andre. Cukup sekian presentasi saya tugas UTS ICT Literasi. Terima kasih.